Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menggeledah 3 lokasi terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang penerbitan sertifikat hak milik atau SHM di kawasan hutan produksi terbatas Bukit Rabang, Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulum Mana, pada Rabu 11 Februari 2026. 3 lokasi tersebut yakni rumah mantan Bupati Bengkulu Selatan berinisial GM, kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Mana, dan rumah pensiunan ASN Bengkulu Selatan berinisial SO. Selengkapnya, Tribuners terkait informasi tersebut, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bengkulu, Nur Rahma Sagita. Selamat siang rekan Nur Rahma, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Iraka. Kembali lagi bersama saya Nurama Sagita, reporter dari Tribun Bengkulu. Jadi benar, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang penerbitan sertifikat hak milik di kawasan hutan produksi terbatas Bukit Rabang, Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulumana pada Rabu 11 Februari 2026. 3 lokasi tersebut yakni rumah mantan Bupati Bengkulu Selatan berinisial GM, kantor Badan Pertahanan Nasional BPN Mana, dan rumah pensiunan ASN Bengkulu Selatan berinisial SU. Saat penggeledahan di rumah GM, yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat karena berada di luar kota. Berdasarkan keterangan GM, sertifikat tersebut tidak berada di rumahnya. Namun demikian, GM menyatakan akan segera menyerahkan sertifikat tersebut untuk memudahkan proses penyelidikan. Sementara itu di rumah SU, Kejari Bengkulu Selatan menemukan 7 sertifikat. 2 sertifikat berada di rumah anaknya di Kota Bengkulu, 1 sertifikat dalam anggunan bank, dan 1 lagi menurut informasi sedang dibawa dari Lubuk Tapi menuju kantor Kejari Bengkulu Selatan. Para pihak yang telah dilakukan penggeledahan dapat segera menyerahkan seluruh sertifikat tersebut. Pasalnya saat penggeledahan baru 7 sertifikat yang berhasil diamankan dari total 19 sertifikat yang telah diterbitkan di wilayah tersebut. Terkait status dari keterlibatan GM maupun SU, Hendra mengatakan pihaknya masih akan mendalami lebih lanjut. Hal itu mengingat proses penyidikan masih dalam tahap awal. Baik, Iraka, berikut laporan dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Rahma Sagita dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, pada hari ini kami telah melakukan kegiatan penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang penerbitan sertifikat hak milik di hutan produksi terbatas Bukit Rabang, Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulumana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi tadi kami telah melaksanakan penggeledahan di 3 lokasi. Yang pertama di kantor BPN Bengkulu Selatan, yang kedua di rumah saudara GM, dan yang ketiga di rumah saudara SU. Jadi terhadap penggeledahan di kantor BPN kami menemukan waka atau asal usul tanah tersebut, dan beberapa dokumen terhadap kegiatan penerbitan SHM tersebut. Untuk di rumah saudara GM nihil karena beliau lagi keluar kota dan beliau sertifikat tidak ada di situ. Namun beliau menyatakan tadi akan mengantarkan kalau udah minggu ini atau minggu depan gitu segera. Untuk di rumah saudara SU kami menemukan 7 sertifikat. 2 sertifikat berada di rumah anaknya di Kota Bengkulu, 1 dalam agunan bank dan 1 lagi menurut informasi lagi dibawa dari Lubuk Tapi ke sini. Sementara itu Berapa luas? Kalau luasan sertifikat seluruhnya, jadi ada 19 Ada 19 sertifikat hak milik yang terbit di kawasan hutan. Luasannya lebih kurang 22 hektar dan sudah ditanami semua kelapa sawit. SHM-nya semua masuk. SHM-nya beraneka ragam kami tidak mungkin menyampaikan keseluruhannya, kami juga tidak mungkin menyampaikan siapa nama-namanya gitu. Beraneka ragam, nama orang-orangnya tidak bisa kami sebutkan. Total berapa sertifikat kamu sudah di? Kalau sertifikat baru kami temukan 7
ya 7 sertifikat. Nanti insya Allah para pihak yang telah kami lakukan penggeledahan tadi kooperatif lah insya Allah. Itu bagaimana keterlibatan antara GM dan SU? Bagaimana keterlibatan? Kalau keterlibatan ya nanti ya, kita kan ini baru penyidikan awal ya. Penyidikan awal, jadi saudara GM memiliki atau sertifikat berada di tangan beliau. Ada 8 sertifikat. Dari saudara SU ada 11 sertifikat. Statusnya bagaimana mereka sekarang? Statusnya ya sekarang kan kita belum melakukan pemeriksaan saksi, masih dalam saksi. Berarti APPN sendiri Pak? Pihak BPN sendiri ya kita dalam tahap ini kita belum melaksanakan pemanggilan ya, belum melaksanakan pemanggilan sama sekali tentang penyidikan ini. Kalau di tahap penyidikan kita sudah memanggil beberapa orang. Untuk dugaan pidananya apa? Tadi dugaan penyalahgunaan wewenang tadi, karena HPT Bukit Prabang ini dari tahun 1998 sampai dengan sekarang itu hanya perubahan untuk HTR atau harta hura ya, karena motor rakyat. Sementara dari yang kami temukan, kesemua 19 titik ini itu berada di HPT, bukan provinsi terbatas Bukit Prabang, yang belum dilepaskan oleh Menteri Kehutanan. Ada keterlibatan pihak lain Pak selain dari yang kita begini Pak? Nanti kita sambil berjalan, ini kan baru penggeledahan, kami mencari data dahulu untuk mempercepat proses penyidikan. Beberapa sertifikat itu seluruhnya nama yang bersangkutan atau di atas nama kan? Namanya beraneka ragam ya, nggak bisa kami sebutkan. Untuk kerugiannya Pak kira-kira atas penyalahgunaan ini? Kerugian masih dapat perhitungan ya. Nanti kami masih melibatkan beberapa ahli untuk baik penghitungan kerugian negara maupun ahli dalam pertanahan. Apakah akan melibatkan ini pemerintah desa juga Pak? Karena dalam penerbitan sertifikat kan ada dari pemerintah desa nanti. Ya, kami telah juga penyelidikan, kami telah memanggil pihak desa juga. Desa Raya Jaran Pak? Enggak, Desa tapi sama Kebanjati. Kebanjati. Ya, karena wilayah ini sertifikat ini berada menurut mereka berada di depan tapi seyogyanya menurut Kades Lubuk Tapi itu berada di Lubuk Tapi. Pak, ada keterlibatan oknum pejabat eselon 2, eselon 3 atau? Belum ya, kita belum sampai ke sana ya, masih tahapnya kan awal. Kalau keterlibatan DPR sendiri? Nanti kita kan baru ini kita analisa terlebih dahulu, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu berdasarkan tupoksinya atau berdasarkan nanti hasil penyidikan siapa yang kira-kira bakal menjadi kegiatan penyidikan selanjutnya gitu. Sertifikat itu keluar di tahun berapa? 2018. Semua sertifikat di tahun 2018. Jadi sertifikat ini merupakan kegiatan redistribusi ya, atau namanya landpom. Dalam satu sertifikat itu ada berapa luasan? Beraneka ragam, ada yang 1,2, ada yang 0,8 hektar gitu, beraneka ragam. Ini laporan dari masyarakat Pak? Temuan dari kita sendiri. Pak, untuk yang 19 titik tadi itu Pak, saat itu di lapangan apakah sudah ditangani oleh tumbuh-tumbuhan khusus? Sawit. Ya, semuanya sudah jadi Sawit semua bagaimana Pak? Ada berbagai macam Kelapa sawit semua. itu secara lingkungan juga akan dikaji tidak Pak? Ya, pasti akan kita melibatkan ahlinya juga. Artinya apa kalau ada tersangka nanti? Belum, nanti sabar. Jadi kita tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka, siapa-siapa yang terlibat. Nanti kita periksa satu-satu saksinya, kita mengulang lagi berdasarkan dokumen yang telah kita punya maupun dokumen yang telah lalu gitu ya, dengan berdasarkan keterangan ahli gitu. Tapi pengamatan kita ke lokasi Pak memang masuk kawasan hutan ini ya Pak? Ya, jadi kita melibatkan juga pihak BPK ya, Badan Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di Provinsi Lampung, dan dari BPKH sendiri menyatakan bahwa titik lokasi itu berada di kawasan hutan. Berapa hektar Pak yang masuk dalam kategori kawasan hutan gitu Pak? 22 hektar. Itu JM sendiri Pak, di sana itu menjadi sebagai bupati di 2018. Apakah ada peran menyalahgunakan wewenang? Nanti kita lihat keterlibatannya seperti apa.
Ya, kita belum bisa menyampaikan apakah ada keterlibatan lain atau hanya selaku pemilik atau gimana itu nanti. Ya. GM itu makan mantan bupati, kalau yang itu PNS biasa, pensiun. Pak, ada upaya untuk membuka atau mencari lebih jauh Pak, siapa-siapa saja yang punya lahan di situ Pak, selain dari GM dan SU ini Pak? Ya, sementara ini kami baru menemukan 19 titik ya, 19 titik atau 19 sertifikat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan muncul yang baru gitu ya. Jadi kalau kita melihat ke lokasi itu semuanya ditanami sawit semua ya, walaupun ada juga yang belum sertifikat, itu menjadi keprihatinan kita juga, kan semua dibabat menjadi kelapa sawit semua. Nanti saudara bisa cek sendiri di sana itu hutan semua habis itu dibabat jadi hutan kelapa sawit semua. Pak, kalau dikonversikan Pak dari sertifikat yang ada ini ada 1,567 Pak, berapa hektar keseluruhan Pak? 20 Pak. Yang menteri ini Pak? Ya, sekitar lebih kurang 20. Pak, awal mula mereka dapat tanah itu dari apa Pak? Dari kenapa ditawarkan oleh warga atau seperti apa sih Pak? Program redistribusi itu Pak memang disalahgunakan. Jadi untuk dari yang kami dapat, kalau yang saudara suka baru kami temukan ya, kalau yang berada di GM itu kemarin kami temukan adanya jual beli gitu. Jual beli antara apa? Ya antar warga gitu. Jadi warga yang menawarkan ke GM itu Pak, GM. Bukan ya, kalau GM Atau itu, GM yang menawarkan ke warga kalau ada tanah? GM itu pemilik kedua. Oh, milik kedua. Oke. untuk proses pengurusan diri tadi Pak, apakah lancar apa ada sedikit hambatan? Ya, Apakah alhamdulillah kalau ada di dua? BPN tadi lancar, kooperatif, di rumah GM maupun SU tadi ada sedikit halangan dikit, hambatan dikit, namun alhamdulillah lancar. Untuk rumah game tadi, game lagi tidak di tempat, saya nggak ada rumah. Enggak ada dulu. Pak, kalau Kosong kita, rumahnya? kalau estimasi kalau kebutuhan kita Pak berapa banyak Pak? Berapa hektar yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.